Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kekuatan, kesempatan dan waktu hingga kita bisa berjumpa kembali di acara Kurma yang hadir menemani ibadah Ramadan kita tahun ini. Sholawat serta salam selalu kita hadirkan, kita haturkan kepada junjungan kita, manusia mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peserta kurma yang dirahmati Allah, lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka adalah orang-orang pilihan. Salah satunya adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan ini yang kemudian akan menjadi seorang pemimpin, Amirul Mukminin, khalifah, menggantikan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Biasa dipanggil Abu Abdillah, memiliki gelar Zu an-Nurain atau yang memiliki dua cahaya, karena beliau menikah dengan dua orang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang pengusaha yang kaya dan handal di bidang ekonomi. Namun kekayaan beliau ini tidak menjadikan sahabat Utsman bin Affan sebagai orang yang tinggi hati atau sebagai orang yang jumawa. Tapi sebaliknya, sahabat Utsman bin Affan sangat rendah hati dan suka menolong sesama dan juga sangat dermawan. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, diceritakan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masyarakat Madinah kesulitan mencari air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk membeli sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala." Maka sahabat Utsman bin Affan membeli sumur Raumah dari Yahudi agar Rasulullah dan masyarakat Madinah bisa minum di tengah paceklik. Bermula dari sahabat Utsman membeli setengah air, hingga akhirnya dapat membeli sepenuhnya setelah kesepakatan yang lain dengan pemilik sumur tersebut. Bahkan sampai sekarang, wakaf sumur dari sahabat Utsman bin Affan berdiri kokoh selama 14 abad di negara Saudi. Dan banyak lagi kisah-kisah kedermawanan beliau, sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh sahabat Utsman bin Affan, menjadikannya orang yang disegani oleh masyarakat. Sampai-sampai Rasulullah dan malaikat pun segan kepada sahabat Utsman bin Affan ini. Ada satu kisah yang menggambarkan sifat kemuliaan itu. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu kali ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi sedang berbaring. Demi menyambut Abu Bakar, beliau pun menjawab salamnya. Posisi beliau tetap di atas tempat tidur, tetapi bagian gamisnya sedikit terangkat sehingga menampakkan bagian betisnya. Usai berbincang-bincang, Abu Bakar pun pamit. Tak lama kemudian datanglah Umar bin Khattab dan beliau pun meminta izin untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyampaikan maksud kedatangannya, Umar pun ikut pamit pergi dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu giliran sahabat Utsman bin Affan yang ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah memberi izin, Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan suaminya kini telah mengubah posisi duduknya sehingga betisnya yang tadinya tersingkap menjadi tertutup. Kemudian Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau tidak bersiap begitu saat kedatangan ayahku Abu Bakar dan Umar?" Lalu Rasulullah menjawab, "Sahabat Utsman bin Affan merupakan seseorang yang pemalu.
bila dia masuk sedangkan aku masih berbaring, pasti dia akan malu untuk masuk dan akan cepat-cepat untuk pulang, padahal dia belum menyelesaikan keperluannya. Wahai Aisyah, tidakkah aku patut malu kepada seseorang yang disegani oleh para malaikat? Jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, bahkan para malaikat pun bersikap santun, malu terhadap sahabat Utsman bin Affan ini. Sifat itu merupakan teladan bagi umat Islam, sebab hal itu sendiri diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Dan terkait dengan sifat mulia ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sahabat Utsman bin Affan. Bahkan para malaikat pun segan terhadapnya lantaran perangannya yang pemalu itu. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, demikianlah sifat mulia sahabat Utsman bin Affan, sehingga Masya Allah, malaikat dan Rasulullah pun segan kepada beliau. Semoga ini bisa menjadi inspirasi sahabat kurma sekalian, memaksimalkan dalam bersedekah, dan malu bila tidak berbuat kebaikan di saat kita mampu untuk berbuat kebaikan. Terlebih lagi di bulan yang penuh berkah ini, Ramadan Al-Karim. Akhiru kalam, kebenaran hanya milik Allah. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.